Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Alhamdulillah kita sampai dengan hari Jumat ini di bulan Rabiul Akhir ya, sudah Jumat kedua. Kita dalam keadaan hidup, dipanjangkan umur, mudah-mudahan dari Jumat lalu ke Jumat ini kita diberikan oleh Allah pengampunan dari dosa-dosa kita. Kita berharap Allah membersihkan jiwa-jiwa kita dari kekotoran-kekotoran kehidupan duniawi dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang thayyibah, diberikan kesehatan, diberikan kejembaran, diberikan kemampuan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas diri, kualitas hubungan diri dengan yang lainnya, dan juga bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki masing-masing, serta memanfaatkan media, berkolaborasi dengan memanfaatkan yang ada dalam kekuasaan kita. Mudah-mudahan kita juga memanfaatkan media secara langsung ataupun secara digital dengan arif dan bijaksana. Alhamdulillah, Kang Ahmad dari Bandung bersama keluarga, Kang Agus dari Bogor bersama keluarga, Teh Elis dari Sumedang bersama keluarga, Teh Hilda dari Cirebon bersama keluarga, dan juga Teh Irin bersama keluarga. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga rekan-rekan yang menyimak lewat jalur rekaman dari diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Di Jumat pagi hari ini tentunya kita banyak berharap umur kita diberikan keberkahan, ilmu kita diberikan keberkahan, amal kita juga diberikan keberkahan, rezeki kita diberikan keberkahan, kehidupan kita berkeluarga, punya pasangan hidup juga diberikan keberkahan. Apapun yang ada yang merupakan kebaikan di dunia mendapatkan berkah bagi kita, dan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keberkahan. Kita tekankan dalam kalbu kita bahwa kita bahagia dan kita istiqomah untuk senantiasa berjamaah belajar Al-Qur'an, dari mulai membaca, memahami, mengamalkan, kemudian kita menikmati dan kita menyebarluaskan, menyampaikan. Alhamdulillah kita tekankan dalam kalbu kita kebahagiaan kita dengan getar kalbu masing-masing. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita juga bertekad memohon kepada Allah agar kolbu kita ini tetap dalam ketenangan. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik.
Allahumma ya Allah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bahagia istiqamah berjamaah baca Al-Qur'an, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menikmati amalan dari Al-Quran, dan insya Allah kita bersama-sama menyebarluaskannya. Alhamdulillah ayat yang kita baca pagi hari ini, yaitu surat Ali Imran, ayat ke-110, yang artinya adalah kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ada 3 hal yang disebut di dalam ayat ini, yaitu manusia yang disebut dengan umat terbaik, yaitu umat pertengahan, umatan wasyato, umat yang akan menjadi wasit, bukan umat yang akan menjadi penengah, umat yang senantiasa berada dalam keadaan yang seimbang, yaitu yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan ada 3 karakter yang disebut di sini, yaitu ta'muruna bil ma'ruf, dia senantiasa mengajak, menyuruh berbuat yang ma'ruf. Artinya mengajak dan menyuruh ini tentunya dianya sendiri sudah melaksanakan. Jangan sampai seperti kebanyakan dari kita ngajak kepada orang lain tapi dia tidak melaksanakan, dan itu akan mengundang murka Allah. Kabura maqtan indallah. Nah, kemurkaan Allah, atau Allah akan murka kepada siapa? Orang yang tak alun ma tak malun, orang yang mengatakan atau mengajak atau menghimbau, nah, atau menjadi provokator, ya istilah sekarang mungkin ya, tapi dianya sendiri tidak melakukan. Ya, ada juga yang istilahnya agak keren sedikit, motivator, dianya sendiri tidak melakukan, dia terus aja memberikan motivasi. Tapi ada istilah yang paling parah, yaitu calo. Calo alias makelar. Ayo, 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 Jakarta, 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 Jakarta. Dari terminal teriak-teriak. Dianya sendiri belum pernah ke Jakarta. Ujung-ujungnya apa? Minta duit kepada kondektur. Itulah yang terjadi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang jadi calo dalam hal menjalankan syariat beramar ma'ruf ini. Alhamdulillah Kang Indra dari Kilait FM selamat bergabung. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Beliau dari Bandung apa dari Cirebon di saat ini Kang Indra. Baik, jadi yang pertama cirinya atau karakternya umat pertengahan atau umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasit, umat wasyato, umatan terbaik ini adalah karakternya menyuruh berbuat baik, ta'muruna bil ma'ruf. Ini menurut Ali Imran ayat 110. Ya. Kemudian ketika menyeru kepada yang baik, kita juga diberikan bimbingan kepada yang baik yang dimaksud kemana, yaitu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini bimbingannya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Ajaklah, serulah ya, manusia itu kepada jalan Allah. Dengan cara apa? Bil hikmah, dengan memanfaatkan ilmu yang ada pada dirimu yang berdasarkan sumber wahyu ilahi dan contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berupa akhlakul karimah dan mauidhah hasanah, dengan cara yang contoh teladan yang baik, dengan perilaku, dengan akhlak yang baik. Jadi kalau sekarang kita pahami bahwa yang dakwah itu yang ceramah itu adalah keliru. Ya. Karena bisa jadi yang ceramah itu bisa menceramahkan, tapi tidak bisa melaksanakan, tidak bisa memberikan contoh, tidak mengajak kepada Allah, tidak mengajak kepada kebaikan, tapi dia hanya mungkin membacakan karena tugasnya. Ya, seperti halnya mungkin kita masih terkenal beberapa bulan lalu, ya seseorang yang dianggap hebat oleh pemerintah waktu itu sehingga dia mendapatkan sebagai kapasitas sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum. Kemudian dianya sendiri diberikan kesempatan naik mimbar di depan presiden, dilaksanakan Idul Adha menjadi khotib.
Nggak beberapa lama kemudian dia ternyata tidak sesuai dengan yang diucapkan. Ini sebagai contoh. Artinya bisa jadi kita juga seperti itu. Mengajak kepada orang lain tetapi tidak melakukannya. Ngajak wakaf, ngajak sedekah, ngajak sholat, ngajak tahajud, ngajak duha, tapi tidak melaksanakannya. Nauzubillah. Ini perlu disampaikan karena apa? Jangan sampai kita juga terdiam ketika ada sesuatu yang seharusnya kita meluruskan tentang hal tersebut. Nah, jadi mohon maaf, ada yang sering menghimbau, ayo kita berdayakan masyarakat, ayo kita dukung untuk program anak yatim. Dianya sendiri malah yang pertama kali nyolong. Ayo kita dukung kemakmuran negara, ayo kita dukung. Kita juga harus mawas semawas-mawasnya bahwa perbuatan yang kita lakukan bisa jadi seperti yang disinyalir bahwa orang yang taf'alu ma la ta'lamun. Nah, dia mengatakan, mengajak, menghimbau, tapi dia tidak melakukannya. Yang lebih parah lagi, nah, dia adalah membela yang salah. Membela yang salah disebutnya adalah maju tak gentar membela yang bayar, ya naudzubillah. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Bahkan mungkin suatu saat kita juga selaku orang yang biasa berinteraksi atau biasa memberikan apa namanya pencerahan lah atau ceramah gitu ya kepada masyarakat, kadang dipesankan oleh orang yang ya menurut ukuran dia butuh mulutnya Pak Uum untuk menyampaikan ya sesuatu agar orang itu percaya atas kepemimpinan dia. Umpamanya kepala desa supaya dia dipercaya, camat, bupati, wali kota, menteri atau mungkin gubernur supaya dipercaya, maka ngundang penceramah yang bagus, disuruh ngomong di situ seolah-olah dia itu ingin berlindung di balik apa yang dilakukannya dengan cara menghadirkan para pembicara. Nauzubillah. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Karena jangan jangan kaget kemarinnya selfie dengan ustaz dengan kiai, nah, bahkan selfie di depan Ka'bah. Besoknya tertangkap, operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Itulah terjadi di negeri kita. Kemarin gembar-gembor, ayo kita bagikan traktor, kita tingkatkan ketahanan pangan. Rupanya yang ketahanan pangan hanya ketahanan pangan keluarganya dan kroni-kroni dan konco-konconya. Naudzubillah. Itu adalah kenyataan dan harus kita ceritakan hari ini bahwa itu terjadi. Ya, jadi kalau dulu di zaman Firaun di Mesir itu ada yang namanya Qarun dan ada yang namanya Haman. Qarun itu kalau sekarang bahasanya adalah konglomerat, mungkin 9 naga lah kalau di negeri kita ya. Ini perlu disampaikan karena itulah kenyataan ya. Qarun itu menguasai hampir 2/3 dari hartanya negara yang namanya di bawah Firaun. Dan Firaun itu segala sesuatunya dimodalin oleh si Qarun. Ketika Firaun butuh apapun, Qarun siap mensuplainya. Tetapi Qarun tidak bersyukur kepada Allah meskipun dia diberi harta yang melimpah demikian banyak. Bahkan Qarun itu membiayai Firaun untuk membunuh Nabi Musa, untuk membunuh orang-orang Palestina, Bani Israel yang masih berada di Mesir. Nah, ada juga satu lagi yang namanya Haman. Haman itu adalah cendekiawan. Ya, kalau mungkin sekarang itu deretan cendekiawan yang kerjaannya itu bela habis-habisan pemimpinnya atau rajanya yang namanya Fir'aun itu meskipun ngaco, meskipun salah, meskipun ya melakukan kezaliman. Tapi dengan argumen-argumen Haman, dia melakukannya supaya itu seolah-olah sah. Nah, jadi mungkin ulamanya si Fir'aun itu namanya Haman. Padahal dia apa namanya melakukannya dengan motif untuk duniawi. Sementara ada yang namanya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam yang mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kepada kebenaran, malah mereka ditentang. Termasuk Haman lah yang menskenariokan agar Nabi Musa itu dikejar dan diburu sampai ke ujung dunia, katakan seperti itu. Dan apa yang terjadi? Qarun ditelan bumi, Haman ditelan bumi, Fir'aun ditelan laut. Masya Allah. Yang sekarang juga bukan tidak mungkin. Kita harus punya keyakinan. Siapa yang berbuat zolim, baik zolim dalam artian kekuasaan sebagai pelaksana eksekutif, ataupun zolim dalam pemberian informasi berupa dewan penasihat, ataupun berupa apa namanya tim pakarnya gitu ya.
ataupun zalim dalam artian pemberi infrastruktur untuk melanggengkan kekuasaan, ya, untuk menjadikan kekuasaan itu tetap eksis dengan cara menghalalkan cara curang kalau perlu, culas kalau perlu. Nah, itu dicontohkan Qarun, Haman, dan Firaun. Ini 3 serangkai, eksekutif, legislatif, dan bagian yang penasihatnya dan bagian konglomerasinya. Nah, jadi jangan kaget, kejadian itu akan terjadi setiap saat. Jadi kalau kita mendengar kisah Al-Quran, jangan sampai kita menafikan, oh itu kan dulu, oh itu kan zaman dulu. Enggak, saat ini itu ada, saat ini ternyata. Dan itulah jaminan Al-Quran bahwa yang diceritakan Al-Quran akan tetap terjadi dengan ada sebuah ayat yang disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Informasi dari Al-Quran itu diturunkan dariku dan aku yang akan menjaganya. Termasuk perbuatan-perbuatan keji, mungkar, dan dolim dari para penguasa yang dulu pernah diceritakan akan berulang. Hanya saja, ada sebuah keistimewaan yang harus kita sangat syukuri sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika umat nabi-nabi yang lain berbuat tidak baik, berbuat apa istilahnya itu menyimpang, maka para nabinya itu berdoanya kepada Allah, ya Allah, sudahlah aku sudah sampaikan, musnahkan saja ya Allah. Dan benar, musnahkan. Ya, tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak. Ya, beliau berdoanya kepada Allah, ya Allah, seandainya aku akan diterima doaku, maka jangan hukum orang-orang yang berbuat zalim kepadaku, kata Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Rasulullah sampai segigih itu, seoptimis itu. Karena Rasulullah tahu bahwa mereka itu bakal punya anak, bakal punya cucu, bakal punya keturunan. Yang dengan itu doa Rasulullah, ya Allah jangan hukum mereka karena mereka tidak tahu siapa aku. Jadi minta kepada Allahnya, mudah-mudahan anak cucu mereka menjadi orang yang beriman. Dan apa yang terjadi? Peristiwa itu berdoanya ketika Rasulullah ditawari oleh malaikat Jibril untuk menghancurkan bangsa atau kabilah Taif dengan gunung yang ada di sebelahnya, yaitu para malaikat yang menjaga gunung menawarkan, ya, malaikat Jabal yang menjaga gunung-gunung menawarkan, Muhammad, engkau kan dianiaya, engkau dikejar-kejar, engkau dibully, bahkan engkau dianggap orang gila oleh orang Taif. Gimana kalau kita hancurkan aja tuh timbun orang Taif itu, kita gencet dengan kedua gunung yang ada di kiri kanannya. Nah, maka kata Rasulullah, ya Allah, seandainya aku memang akan kabulkan doaku, dan memang pasti dikabulkan, ya. Nah, kemudian beliau berdoa, jangan hukum mereka, jangan siksa mereka, jangan musnahkan mereka, karena mereka tidak tahu siapa aku, tapi berikanlah kepada mereka kemampuan untuk senantiasa mendekat kepadamu. Dan apa yang terjadi? Cucu dari yang pemimpin Taif yang melempari Rasulullah ternyata jadi panglima perang yang sangat tangguh di zaman kehalifahan sahabat berikutnya. Ya, artinya apa? Terjadinya sebuah keistimewaan dari sebuah dakwah Rasulullah terjadi terus-menerus di saat itu dan di saat seterusnya. Nah, jadi di ayat yang ke-110 Ali Imran ini tegaskan karakter dari umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, dan yang kedua, wayan hauna anil munkar. Dia mencegah dari perbuatan mungkar. Sekuat tenaga mencegah perbuatan. Sekecil mungkin kita lakukan untuk tidak terjadinya kemungkaran. Dan yang berikutnya adalah tu'minuna, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa keimanan itu harus dari hati yang terdalam, dari ketulusan, maka itu yang disebut dengan kita mensucikan jiwa kita. Tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus, nafs kita ini dibersihkan. Ya, jadi fungsi dari kerasulan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk Al-Quran yang kita pahami, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian dia tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs ini pengejawantahan dari tu'minuna billah. Beriman kepada Allah adalah dalam rangka mensucikan jiwa. Fungsi Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan wa yuzakkihim. Beliau membersihkan jiwa-jiwa yang kotor.
Kemudian berikutnya yang kita pahami adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Beliau mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan memberikan contoh teladan yang baik, yaitu dengan apa? Memberikan kabar gembira, basyiron, kepada orang-orang yang beriman, dan juga memberikan peringatan tentang adanya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang kufur. Na'udzubillah, kita mudah-mudahan tidak termasuk orang yang kufur tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, maka yang kita syukuri adalah sampai dengan hari ini kita masih hidup. Kita masih mungkin untuk berbuat baik, kita masih punya potensi dan kompetensi, peluang untuk mengajak orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran, serta meningkatkan kualitas kebersihan jiwa-jiwa kotor kita. Kemudian kita sekuat tenaga, sekuat mungkin untuk mencari informasi-informasi tentang bagaimana kesenangan, bagaimana kebahagiaan, bagaimana keindahan dari sebuah perjalanan kita, bagaimana meraih kehormatan dengan cara terhormat. Mohon maaf, saya ulangi, bagaimana meraih kehormatan dengan cara terhormat, karena sekarang lagi musim banyak orang yang mencari kehormatan dengan cara tidak terhormat, baik kehormatan memperoleh jodoh, kehormatan memperoleh jabatan, atau keberkahan atau kemampuan kita untuk memperoleh rezeki yang halal, kehormatannya, at-tahiyyah yang selalu kita rindukan. Ya. Nah, berikutnya ketika kita memahami itu semua, maka kembali kepada pikiran yang ada dalam diri kita tentang siapa sih sebenarnya manusia ini yang konon kabarnya diciptakan dari secara sempurna dari tanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, sempurna diciptakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan juga kepada kita pedoman, bimbingan untuk menjadikan manusia ini sebagai punya misi. Misi manusia ini menurut kitab suci Al-Quran dan dari risalah yang disampaikan Rasulullah SAW, yaitu bahwa manusia itu pada saatnya dia akan benar-benar menjalankan misi kemanusiaannya menjadi ahli ibadah yang bertakwa dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada manusia itu untuk menjadi ahli ibadah. Untuk menjadi ahli ibadah diberikan modalnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian diberi wanti-wanti oleh para nabi dan rasul untuk dibimbing ke arah yang baik. Kemudian diberitahu bahwa ada musuh, lakum aduwwum mubin, itulah yang namanya iblis dan setan, dan kita wajib hukumnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan berbuat apapun di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dari godaan setan yang dilaknat, yang dirajam. Jadi kemanusiaan kita, derajat kemanusiaan kita, jangan lupa misi pertamanya adalah menjadi ahli ibadah. Dan misi itu tidak berhenti, tidak ada hentinya, terus-terusan. Ya, jadi harus istiqomah. Dan diawali ketika 120 hari di dalam perut kita bertemu dengan Allah saat ruh ditiupkan ke dalam rahim, ke dalam janin di dalam rahim ibu kita. Kemudian nanti kalau bertemu Allah mudah-mudahan dihormati, diberikan tempat terhormat dengan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insyaallah, amin. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih menjadi manusia yang menjadi abdinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya kita juga paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi. Nah, di bumi ini, melata di atas bumi ini, tidak di dasar laut, tidak di dasar bumi, tidak juga di langit, tapi berada di bumi. Ya, sebagai khalifah atau sebagai khilafah yang bertugas untuk memakmurkan bumi, membangun bumi baik secara materi jasmania ataupun secara ruhani, ya, secara ruhaniah, batinnya. Jadi lahiriah dan batiniah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi
khalifahnya, untuk menjadi wakil Allah di muka bumi, untuk memakmurkan bumi. Dan pada saat itu maka yang akan terjadi adalah adanya peradaban, satu dengan yang lain berinteraksi, karena manusia ini asalnya satu, kemudian diciptakan satunya lagi jodohnya, Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian beranak pinak menjadi banyak, dan fungsinya adalah tasa'alu nabihi wal arham, untuk saling mengasihi dan untuk saling berbagi. Jadi kalau ada manusia sekarang yang galak, abatur, ya, kemudian dia tidak pernah ada upaya untuk bersilaturahim, berdekat-dekat, menjalin kerjasama, bersaudara, maka saat itulah mungkin manusianya itu adalah sudah berubah menjadi bukan khalifah atau bukan abdinya Allah lagi, tapi mungkin sudah menjadi abdinya setan. Nauzubillah. Tapi kita juga jangan berpraduga negatif. Sebelum jelas kematiannya dalam keadaan kekafiran, maka kita harus tetap punya rasa optimisme. Bagaimana yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai sebelum mati jangan kita memvonis seseorang itu kafir atau memvonis seseorang itu negatif, kecuali sudah nyata-nyata perbuatannya. Nah, bagaimana itu bisa memahaminya? Kita tahu bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu an asalnya demikian baongnya, baragajul, jagoannya Mekah, ya. Sampai-sampai anaknya sendiri pernah disembelih karena apa? Dikubur hidup-hidup. Karena apa? Karena malu. Tapi setelahnya mendapat hidayah, justru menjadi pejuang Islam yang kita kenal sebagai seorang yang sangat gigih mempertahankan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi khalifah kedua. Ya. Jadi ketika membangun diri, membangun mental, membangun fisik kita, maka kita akan terjadi interaksi antar manusia, dan itulah yang disebut dengan peradaban. Dan ketika memanfaatkan peradaban untuk memajukan atau untuk kemajuan bersama ini, maka caranya adalah kita berakhlak. Ya, memanfaatkan kesempatan untuk mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan dengan akhlakul karimah yang sangat mulia, sangat dimuliakan Allah, dan kita termasuk yang diperintahkan Allah untuk mencontohnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, kemudian berikutnya adalah kita juga di samping sebagai khalifah itu membangun peradaban dan juga menegakkan syariah dengan cara berakhlak baik, maka kita juga harus memeliharanya. Sebagai apa? Memelihara bumi ini dengan cara apa? Kembali materinya, ruhaninya, fisiknya, jasmaninya, ruhaninya, lahirnya, batinnya kita pelihara. Kemudian kita pelihara juga harapan-harapan untuk mendapatkan kesempatan makin hari makin baik dan mendapatkan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Makin hari akan makin baik dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian pada saatnya juga ketika kita memelihara sebagai pemelihara bumi ini dalam rangka melaksanakan khalifah kita, maka kita harus mampu menahan diri, menahan emosi dari merusak hal-hal yang sudah baik. Kita santun dalam hal melakukan upaya-upaya untuk tetap memelihara yang sudah baik, dan tentunya pasti akan butuh perjuangan atau akan butuh energi, akan butuh potensi diri, akan butuh kompetensi, akan butuh kolaborasi dengan sesama. Nah, kemudian berikutnya setelah membangun kemudian memelihara, kemudian kita terus-terusan menjaganya agar kemakmuran bumi ini tetap terlaksana. Bagaimana untuk menjaga kemakmuran bumi? Kita tahu ada sebuah hadis Rasul SAW yang mengatakan kiamat tidak akan pernah terjadi selama di dunia ini masih ada yang memelihara kalimat Allah. Ya, kalimat-kalimat thayyibah masih terpelihara diucapkan oleh orang-orang di bumi ini. Ya, jadi yuk kita perbanyak zikir kepada Allah, banyak bersyukur, dan hindari kita berbuat kafir atau kufur. Nah, kemudian ketika mengajak orang lain untuk berbuat baik, mencegah kemungkaran, tentunya kita juga diberi pedoman oleh Rasulullah SAW selalu memperhatikan kemaslahatan bersama tanpa mencederai akidah kita. Artinya apa? Kalau kita dalam satu keyakinan sama umat Islam, ada yang berbeda dalam praktek ibadah. Dalam praktek ibadah sekarang lagi banyak mengemuka perbedaan praktek ibadah.
yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang kafir kepada yang lain. Naudzubillah. Jangan sampai terjadi. Tekankan pada diri kita bahwa ada pedoman. Lana amaluna walakum amalukum. Untukmu amalanmu, untukku amalanku. Ya, ada yang tahlilan, ada yang apa namanya telunjuknya gini-gini kalau lagi Al-Fatihah, ada yang tangannya tidak sidakep dan seterusnya. Itu kembalikan, masing-masing orang diberi ilmu, masing-masing orang diberi alhamaha fujuroha wa taqwaha. Jangan saling mencaci, jangan saling membenci, apalagi saling menghina. Nah, gitu ya. Itu untuk yang seagama, yang seakidah. Bagaimana untuk yang tidak seakidah? Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman dan langsung dipraktekkan oleh Rasulullah ketika berada di Mekah dan Madinah. Lakum dinukum wal yadin. Untuk yang berbeda akidah, berbeda keyakinan agama, maka untukmu agamamu, untukku agamaku. Tidak sulit, tetapi barangkali di kita banyak benturan. Ketika ada seseorang yang tiba-tiba datang apa namanya ahli agama, tokoh agama lain, tiba-tiba tangannya dicium oleh orang yang datang. Naudzubillah. Itu seharusnya tidak dipertentangkan, tapi mungkin keilmuannya seperti itu. Jadi baiknya kita saling memberi nasihat, saling memberi pengertian dan bersuudzon, berbaik sangka. Ya, di dalamnya juga termasuk bagiannya bisa kita untuk menjadikan bahan kajian. Siapa tahu ada yang harus disepakati bersama di antara sekeliling kita yang sama-sama memeluk agama. Terjadilah namanya dulu ada perjanjian Hudaibiyah, ada piagam Madinah, kemudian ada hal-hal yang disepakati oleh Rasulullah dengan kaum kafirin pada saat itu. Ya, baik Yahudi ataupun dengan Nasrani. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang harus kita pahami juga bahwa kemudian menjadi unsur kekuatan. Kita itu harus menjadi unsur kekuatan dalam hal kita menjadi khalifah ini. Harus menjadi unsur kekuatan, jangan menjadi unsur yang melemahkan. Ini mudah diceritakan, tapi tentu saja kita harus belajar terus untuk mampu mengamalkannya. Yaitu kekuatan akidah. Kita jangan sampai rapuh kepada anak-anak cucu kita. Ajarkan akidah. Jangan sampai mereka mena-mena kita biarkan mendapat pelajaran, mendapat pendidikan. Nah, terutama sekarang mungkin mudah-mudahan kita juga termasuk yang mawas, banyak tayangan-tayangan yang mengkampanyekan ajaran agama lain dengan cara mereka, tetapi banyak ditonton oleh anak-anak kita. Dan tontonannya itu ada di waktu-waktu jam sholat maghrib, jam sholat isya, ataupun di waktu-waktu yang sebenarnya bagi umat Islam itu merupakan sebuah kebaikan kalau seandainya dia bisa melaksanakan ibadah ataupun pengajian ataupun melaksanakan kegiatan amalan lain. Jadi kekuatan akidah, berikutnya kekuatan akhlak harus kita kuatkan. Makin lama akhlak kita perbaiki, kemudian kekuatan jamaah. Kekuatan jamaah itu artinya apa? Kompak bersama, bersatu untuk mencapai satu tujuan. Kemudian kekuatan ilmu, tingkatkan kualitas pemahaman kita. Kemudian kekuatan harta, yuk kita bangun wakaf, kita bangun lembaga, kita sama-sama untuk memajukan secara bersama-sama. Dan kekuatan jihad. Artinya kekuatan jihad ini apa? Kalau sudah ada teman kita yang melangkah untuk kebaikan, maka yuk kita sama-sama dukung. Minimal kita tidak mengganggunya. Karena apa? Mengganggu termasuk bagian dari kejahatan. Mengganggu orang baik adalah termasuk kejahatan. Jadi yang selalu kita sama-sama bahas, kita kampanyekan, yuk kita dalam rangka membangun akidah, membangun akhlak, membangun jamaah, membangun ilmu, membangun harta, dan membangun kekuatan jihad adalah kita sama-sama untuk bahu-membahu menyebarluaskan Al-Quran sebanyak-banyaknya dengan cara berbagi mushaf Al-Quran, berbagi kitab Al-Quran, kemudian menyediakan tempat ibadah yang representatif dan enak dipakai untuk beribadah, menjadikan kangen untuk berada di masjid, kangen untuk belajar, kangen untuk sekolah bagi anak-anak, menjadikan juga tempat-tempat yang nyaman untuk bersuci, berwudu dengan cara menyediakan air bersih, membuat sumur ataupun membuat sumur-sumur bor secara bersama-sama, dan kita makmurkan bumi dengan cara apa? Menanam pohon. Di mana sekarang banyak orang yang kesulitan mendapatkan cabai. Kalau cabai itu harganya sudah 100.000 per kilogram, banyak yang bingung. Padahal apa susahnya? Kita nanam di pot kecil, kita tanam sendiri dan tidak usah beli. Ya, karena makan cabai paling satu, paling
sepotong itu pun tidak pernah habis kalau tahunya keburu habis ya. Jadi yuk kita sama-sama makmurkan bumi, jadikan diri kita ini sebagai khalifah sekaligus menjadi ahli ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau seandainya ada yang keliru dan yang benar dari Allah dan yang salah dari saya sendiri atas kesalahan saya. Yuk kita berdoa akhir majelis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.